Moon Jae-won lahir tanggal 13 November tahun 1986 adalah seorang aktris Korea Selatan. Moon pertama kali menarik perhatian pada tahun 2008 dalam peran pendukungnya sebagai seorang Gisaeng di Painter of the Wind. Dia selanjutnya berperan dalam Brilliant Legacy, salah satu drama Korea dengan rating teratas tahun 2009. Tahun 2011 menandai terobosan karir Moon dengan peran utama dalam drama periode televisi The Princess Man dan blockbuster aksi War of the Heroes. Keduanya adalah hit kritis dan komersial. Untuk penampilannya yang terakhir, Moon memenangkan aktris baru terbaik di Grand Bell Award dan Blue Dragon Film Award. Serial televisi terkenal Moon lainnya termasuk melodrama balas dendam The Innocent Man 2012, drama medis Good Doctor 2013, dan melodrama thriller Flower of Evil 2020. Moon Jae-won lahir di Daegu, Korea Selatan. Ketika dia duduk di kelas 6, keluarganya pindah ke Seoul. Dia belajar lukisan barat di Universitas Seni Chugye tetapi keluar pada tahun 2006 untuk mengejar akting. Moon melakukan debut aktingnya pada tahun 2007 di Mackerel Run bersama sesama pendatang baru Lee Min-ho. Mereka termasuk di antara 60 aktor yang mengikuti audisi untuk sitkom remaja. Moon dan Lee juga muncul dalam film komedi tahun 2008 Old Schools E.T. Terobosannya datang pada drama periode 2008 Painter of the Wind. Dalam adaptasi novel fiksi sejarah Lee Jung-myung, ia berperan sebagai Gisaeng cantik yang jatuh cinta pada Shin Yun-bok, diperankan oleh Moon Geun-yang, seorang pelukis wanita yang berpura-pura menjadi seorang pria. Kemistri mereka di layar dan subteks homoerotik dari hubungan karakter mereka diterima secara positif. Dan pasangan tersebut kemudian menerima suara terbanyak dalam jajak pendapat pasangan terbaik di SBS Drama Award 2008. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah drama Korea dua aktris memenangkan penghargaan pasangan terbaik. Terlepas dari konservatisme seksual jaringan televisi Korea, Moon lebih lanjut mengangkat profilnya dengan Brilliant Legacy, di mana dia berperan sebagai gadis istimewa yang secara bergantian memusuhi dan mengasihani saudara tirinya. Brilliant Legacy menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi tahun 2009, dengan rating pemirsa puncak sebesar 47,1%. Kesuksesan drama tersebut mendongkrak popularitas Moon sebagai seorang aktris. Peran pendukung lainnya menyusul My Fair Lady, di mana dia berperan sebagai perancang sepatu yang ceria yang tinggal di sebelah orang yang dia sukai, seorang kepala pelayan. Pada Oktober tahun 2010, dia menandatangani kontrak dengan agensi bakat Barunson Entertainment, kemudian berganti nama menjadi Mesteam. Setelah itu, Moon mendapatkan peran utama pertamanya di It's Okay, Daddy's Girl, memerankan putri yang belum dewasa yang berubah menjadi wanita profesional yang matang setelah tragedi keluarga. Pada pemotretan untuk The Princess Man 2011, pada tahun 2011, Moon ditawari peran wanita satu-satunya di War of the Heroes, sebuah blockbuster aksi yang dibuat selama invasi Manchu kedua ke Korea. Bersama dengan lawan mainnya Park Hae-il dan Ryu Seung-ryong, Moon menjalani pelajaran memanah dan menunggang kuda yang serius. War of the Heroes akhirnya menjadi film Korea terlaris tahun 2011 dengan 7,48 juta penonton. Moon dipuji karena perannya sebagai wanita feminin namun penuh semangat yang diculik oleh tentara asing pada hari pernikahannya. Namun yang bukan tipikal gadis dalam kesusahan dan malah bertahan dengan kecerdasan dan kemauannya sendiri. Dia kemudian menerima pengakuan aktris baru terbaik di Grand Bell Award dan Blue Dragon Film Award untuk penampilannya. Moon kembali ke layar kecil dalam drama era Joseon The Princess Man, tentang romansa terlarang fiksi antara putri pangeran besar Suyang dan putra Kim Jong-seo, diperankan oleh Park Si-ho, yang ayahnya adalah kehidupan nyata. Musuh politik, The Princess Man diterima dengan baik secara kritis dan komersial, dan meskipun awalnya dikritik karena aktingnya, Moon memenangkan pemirsa saat serial tersebut berlanjut. Akhirnya memenangkan penghargaan Top Excellence di KBS Drama Award akhir tahun.
Dia juga menerima anggukan berpakaian terbaik dari Korea Lifestyle Award karena memberikan dorongan pada industri mode hanbok melalui 2 periode proyeknya. Dan dinobatkan sebagai Kejaksaan Kehormatan oleh Kantor Kejaksaan Agung. Pada tahun 2012, Moon membintangi melodrama yang ditulis oleh Lee Kyung-hee The Innocent Man berlawanan dengan Song Joong-ki. Dia mendapat pujian atas penampilannya sebagai wanita yang dingin dan sinis yang dipersiapkan untuk mengambil alih konglomerat ayahnya, yang kemudian kembali ke kepolosan yang tak berdaya setelah kehilangan ingatannya. Peringkat untuk The Innocent Man menduduki puncak slot waktunya selama penayangannya dan membuat Moon memenangkan penghargaan keunggulan teratas di penghargaan drama KBS untuk tahun kedua berturut-turut. Di karpet merah di BIFF tahunan ke-19. Ini diikuti oleh drama medis 2013 Dokter yang Baik berputar di sekitar penduduk autis yang cerdas, diperankan oleh Jo Won. Untuk mempersiapkan perannya sebagai ahli bedah anak, Moon bertemu dengan dokter kehidupan nyata di rumah sakit. Membiasakan diri dengan istilah medis dan mengamati operasi secara langsung. Dia selanjutnya membintangi Menunggu, sebuah film pendek yang disutradarai oleh Kang Jae-gyu. Moon memerankan seorang wanita yang terpisah dari suaminya. Diperankan oleh Go Soo selama 60 tahun oleh divisi Korea Utara dan Selatan. Awaiting adalah salah satu dari 4 film pendek yang terdiri dari Beautiful 2014. Sebuah proyek omnibus yang tayang perdana di Festival Film Internasional Hong Kong ke-38. Moon kembali ke layar lebar dalam komedi romantis tahun 2015 yang disutradarai oleh Park Jin-pyo, yang mempertemukannya kembali dengan lawan main Brilliant Legacy Lee Seung-gi. Dalam Love Forecast, dia berperan sebagai peramal cuaca yang wajahnya cantik memungkiri kepribadian fasih berbicara, peminum keras di bawahnya. Film ini melewati titik impas dengan 1,89 juta penonton 3 minggu setelah dirilis dan Moon memenangkan penghargaan pilihan produsen di Festival Film Internasional Bucheon. Dia kemudian beradu peran dengan Yoo Yeon-seok dalam Mood of the Day, di mana mereka berperan sebagai 2 orang asing yang bertemu di KTX dan menghabiskan 24 jam bersama di kota Busan yang asing. Moon kemudian mengambil peran utama wanita dalam film thriller MBC Goodbye Mr. Black. Pada tahun 2016, serial televisi pertamanya dalam 3 tahun. Pada tahun yang sama, Moon meninggalkan mantan agensinya MS Team Entertainment dan menandatangani kontrak dengan Namo Actors. Pada 2017, Moon berperan dalam adaptasi Korea dari drama kriminal Amerika Pikiran Kriminal. Pada tahun yang sama, Moon berperan dalam film periode Feng Shui, angsuran ketiga dari trilogi Seni Peramalan, oleh Han Jae-rim. Pada tahun 2018, Moon membintangi drama fantasi romantis Tale of Fairy. Pada tahun 2020, Moon berperan dalam melodrama thriller Flower of Evil, bersatu kembali dengan lawan main Criminal Minds Lee Joon-gi. Pada tahun 2021, Moon akan bergabung dengan pemeran film komedi No Kids bersama Kwon Sang-woo. Kemudian pada November tahun 2021, Moon menandatangani kontrak dengan YNK Entertainment setelah kontraknya dengan agensi aslinya berakhir. Pada Desember tahun 2021, Moon berpartisipasi dalam drama audio pertama Korea Floor bersama Lee Jae-hoon dan Jong Joon-ha. Pada tahun 2023, Moon kembali ke layar kecil dengan drama SBS Payback, kembali ke televisi terestrial dalam 7 tahun sejak 2016.